Halo teman-teman, pernahkah kalian melihat hujan turun dari langit? Saat hujan turun, jalanan menjadi basah, tanaman menjadi segar, dan udara terasa lebih sejuk. Tetapi, apakah kalian tahu dari mana air hujan itu berasal? Apakah air hujan muncul begitu saja dari awan? Nah, pada video ini kita akan belajar bersama tentang proses terjadinya curah hujan. Yuk kita simak sampai selesai. Teman-teman, curah hujan adalah jumlah air hujan yang turun di suatu daerah dalam waktu tertentu. Hujan tidak terjadi begitu saja. Hujan merupakan bagian dari siklus air, yaitu perjalanan air yang terus berputar dari bumi ke langit dan kembali lagi ke bumi. Tanpa siklus air, kita tidak akan mendapatkan hujan yang sangat penting bagi kehidupan. Selanjutnya, kita masuk ke proses terjadinya curah hujan. Proses pertama adalah proses penguapan atau evaporasi. Pada siang hari, matahari memancarkan panas ke permukaan bumi. Panas matahari membuat air yang ada di laut, sungai, danau, kolam, bahkan genangan air menjadi hangat. Karena terkena panas matahari, sebagian air berubah menjadi uap air yang sangat kecil dan tidak terlihat oleh mata. Uap air tersebut kemudian naik ke udara. Semakin panas sinar matahari, semakin banyak air yang menguap ke atmosfer. Untuk selanjutnya yaitu proses kondensasi, yaitu pembentukan awan. Setelah naik ke udara, uap air bergerak semakin tinggi. Di tempat yang lebih tinggi, suhu udara lebih dingin dibandingkan di permukaan bumi. Karena udara dingin, uap berubah menjadi titik-titik air yang kecil. Titik air tersebut berkumpul dan membentuk awan. Semakin banyak uap air yang terkumpul, awan makin menjadi semakin besar dan tebal. Selanjutnya, kita memasuki proses presipitasi atau turunnya hujan. Setelah awan dipenuhi banyak titik-titik air, awan menjadi semakin berat. Titik-titik air kecil di dalam awan saling bergabung hingga menjadi lebih besar. Ketika awan tidak mampu lagi menahan berat air, air akan jatuh ke bumi. Peristiwa jatuhnya air dari awan ke bumi disebut presipitasi. Presipitasi yang paling sering kita lihat adalah hujan. Inilah saat hujan mulai turun dari langit. Dan proses terakhir adalah penyerapan dan pengaliran air. Setelah air hujan turun, air tidak berhenti begitu saja. Sebagian air itu menyerap ke dalam tanah dan menjadi cadangan air tanah. Sebagian lagi mengalir di permukaan bumi menuju parit, sungai, dan danau. Air dari sungai akhirnya mengalir kembali ke laut. Kemudian, air akan mengalami penguapan lagi karena panasnya matahari. Proses ini terjadi terus-menerus dan terus berulang dan disebut dengan siklus air. Faktor yang mempengaruhi curah hujan. Tidak semua daerah memiliki jumlah hujan yang sama. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi banyak atau sedikitnya curah hujan. Yang pertama, angin. Angin membantu membawa uap air dari laut ke daratan. Jika angin membawa banyak uap air, kemungkinan hujan akan lebih besar. Yang kedua, suhu udara. Suhu yang panas membuat lebih banyak air menguap. Semakin banyak uap air yang terbentuk, semakin besar peluang terbentuknya hujan. Lalu yang ketiga, banyaknya awan. Awan yang tebal biasanya mengandung lebih banyak air. Awan yang penuh air lebih mudah menghasilkan hujan. Yang terakhir, letak wilayah daerah yang dekat dengan laut biasanya lebih sering mendapatkan hujan dibandingkan daerah yang terakhir, letak wilayah. Daerah yang dekat dengan laut biasanya lebih sering mendapatkan hujan dibandingkan daerah yang jauh dari laut. Yang mempengaruhi yang terakhir, letak wilayah. Daerah yang dekat dengan laut biasanya lebih sering mendapatkan hujan dibandingkan daerah yang jauh dari laut. Yang terakhir, letak wilayah. Daerah yang dekat dengan laut biasanya lebih sering mendapatkan hujan dibandingkan daerah yang jauh dari laut. Membuat lebih banyak air menguap. Letak wilayah. Semakin banyak daerah yang dekat dengan laut biasanya lebih besar peluang mendapatkan hujan dibandingkan daerah yang jauh dari laut. Banyaknya awan. Yang terakhir, letak wilayah. Daerah yang dekat dengan laut biasanya lebih sering mendapatkan hujan dibandingkan daerah yang jauh dari laut. Yang terakhir, letak wilayah. Letak wilayah yang dekat dengan laut. Daerah yang dekat dengan laut biasanya lebih sering mendapatkan hujan dibandingkan daerah. Selanjutnya, manfaat hujan.
Teman-teman, hujan memiliki banyak manfaat bagi kehidupan kita. Yang pertama, menyuburkan tanaman. Air hujan membantu tanaman tumbuh hijau dan sehat. Yang kedua, mengisi cadangan air. Air hujan mengisi sungai, danau, waduk, dan air tanah yang digunakan manusia setiap hari. Yang ketiga, membantu kehidupan makhluk hidup. Manusia, hewan, dan tumbuhan membutuhkan air untuk hidup. Karena itu, hujan sangat penting bagi semua makhluk hidup di bumi. Dan yang terakhir, menyejukkan udara. Setelah hujan turun, udara biasanya terasa lebih segar dan sejuk. Teman-teman, sekarang kita sudah mengetahui bagaimana proses terjadinya curah hujan. Hujan terjadi melalui beberapa tahap, yaitu penguapan air oleh panas matahari, pembentukan awan, turunnya hujan, dan kembalinya air ke laut melalui sungai maupun tanah. Semua proses tersebut membentuk siklus air yang terus berlangsung setiap hari. Terima kasih sudah belajar bersama hari ini. Sampai jumpa pada pelajaran berikutnya.